Halo semua, selamat datang kembali di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita akan kembali melanjutkan misi kita untuk menamatkan entry per entry dari Gunung Es versi serial killer. Selamat menyaksikan dan jaga selalu hati kalian guys, karena video ini akan membahas orang-orang yang tidak punya hati. Entry pertama di level ketiga ini yaitu Brady and Henley. Kasus yang juga dikenal sebagai Morse Murders adalah salah satu kejahatan paling terkenal dan mengerikan di Inggris pada tahun 1960-an. Ian Brady dan Myra Henley adalah pasangan yang sekilas seperti pasangan pada umumnya. Namun yang tidak wajar adalah pasangan ini memiliki satu hobi yang sama, yaitu menculik, menyiksa, lalu menghilangkan nyawa seseorang. Tercatat 5 korban, yaitu Pauline Reed, kemudian John Kilbride, kemudian Leslie dan Edward Evans. Mereka mengubur sebagian besar korbannya di Sutworth Moor sebagai daerah perbukitan terpencil di negara Inggris. Penangkapan Brady dan Henley terjadi pada bulan Oktober tahun 1965 setelah kakak ipar mereka yang bernama David melaporkan kepada polisi tentang pembunuhan Edward yang ia saksikan di rumah pasangan tersebut. Ketika polisi menggeledah rumah Brady dan Henley, mereka menemukan bukti-bukti mengerikan berupa foto dan juga rekaman suara yang telah mereka lakukan kepada korban-korbannya. Pada tahun 1966, Ian Brady dan Myra Henley kemudian diadili. Brady dinyatakan bersalah atas 3 pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Henley juga dinyatakan bersalah atas 2 pembunuhan dan keterlibatannya dalam penghabisan nyawa 2 korban lainnya. Ian Brady pada akhirnya meninggal di penjara pada tahun 2017, sementara pasangannya yaitu Myra Henley juga meninggal di penjara pada tahun 2002. Next, di entry selanjutnya ada nama Andrei Chikatilo. Andrei atau biasa dikenal dengan julukan Rostov Ripper adalah seorang pembunuh berantai asal Rusia. Ia melakukan serangkaian aksinya ini di tahun 1978-an sampai dengan 1990-an. Tercatat Andrei telah menghabisi setidaknya 52 wanita dan anak-anak dengan metode yang sangat-sangat di luar nurul. Cara yang ia gunakan adalah untuk menarik perhatian korbannya dengan memberikan makanan, kemudian tumpangan atau pekerjaan di rumahnya. Setelah si korban terperdaya, barulah Andre akan membawa mereka ke sebuah tempat terpencil dan melakukan serangkaian tindakan mengerikan yang ia sebut sebagai fantasinya. Andre pada akhirnya tertangkap pada bulan November tahun 1990. Saat itu polisi melihat perilaku dan gerak-gerik Andre yang sangat mencurigakan di dekat stasiun kereta api Rostov. Mereka kemudian mengamankan Andre dan menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang sering ia gunakan dalam menghabisi para korban-korbannya. Di dalam ruangan interogasi, Andre kemudian mengakui semua perbuatannya, termasuk menunjukkan tempat-tempat di mana ia menghabisi lalu mengubur mayat para korbannya. Andre beralasan jika tujuannya menargetkan wanita adalah karena sangat membenci mereka, serta memiliki riwayat yang kurang baik dan sering ditolak cintanya selama ia masih muda. Setelah diperiksa, dokter kemudian mengatakan jika Andre ini memiliki sebuah gangguan impotensi kronis yang mungkin dari sana membuat Andre sangat kecewa dengan hidupnya, lalu memutuskan untuk menghabisi setiap wanita yang ia temui. Namun guys, apapun alasannya, Andre tetap dinyatakan bersalah atas 52 pembunuhan yang telah ia lakukan, dan pada juri sepakat untuk menjatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1992 dengan cara ditembak. Next, kita ke entry berikutnya adalah kasus Dennis Nilsen. Dennis adalah seorang pembunuh berantai di Inggris yang melakukan aksi kejinya pada tahun 1978-an sampai dengan 1983-an. Sedikit gambaran mengenai orang ini, bahwa sejak kecil Dennis hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Satu-satunya orang yang paling dekat dengannya adalah adik laki-lakinya sendiri. Ketika dewasa, Dennis tergabung dengan satuan militer dan tampaknya dari sini awal mula kehidupan Dennis berubah 180 derajat. Pada suatu malam, ia dan teman-temannya mengadakan pesta minum di sebuah tempat. Di malam itu, semua orang tepar terkecuali Dennis yang memang sedang merencanakan sebuah hal yang buruk. Ternyata Dennis memanfaatkan momen-momen tersebut untuk memuaskan
hasrat birahinya. Ia kemudian membuka baju rekan-rekannya sendiri lalu melakukan kegiatan yang sangat menjijikkan. Usut punya usut, sejak ia tumbuh menjadi seorang remaja, Dennis menyadari bahwa dirinya sangat terobsesi dengan tubuhnya sendiri, dan ia juga sebenarnya menyukai wajah dan bentuk tubuh adik laki-lakinya. Dan oleh sebab itu, sejak ia keluar dari dunia militer, Dennis mencari pria muda yang sekiranya mirip dengan adiknya. Dennis telah menghabisi nyawa sekitar 12 remaja yang kebanyakan adalah seorang tunawisma dan tidak memiliki pendapatan. Ia membujuk para korbannya untuk minum ke rumahnya, dan setelah mereka teler, barulah Dennis akan menghabisi mereka dengan cara dicekik sampai dengan menenggelamkan tubuh mereka ke kolam renang pribadinya. Dan yang lebih gilanya adalah Dennis tidak langsung menguburkan mayat-mayat korbannya, melainkan ia simpan untuk beberapa hari. Tujuannya adalah untuk ia gunakan kembali untuk memuaskan hasrat birahinya lagi. Dan setelah tubuh korbannya mulai mengeluarkan bau busuk, barulah di situ Dennis memisah-misahkan tubuh mereka dan membuang ke saluran air rumahnya. Dennis pada akhirnya berhasil ditangkap setelah seorang petugas saluran air melaporkan bahwa mereka menemukan beberapa potongan tulang dan juga beberapa helai rambut di pipa saluran pembuangan. Mereka kemudian menyelidiki penemuan tersebut dan menangkap Dennis sebagai pelaku penghabisan nyawa. Dennis kemudian diadili dan dinyatakan bersalah atas 6 penghabisan nyawa dan 2 percobaan lainnya. Dennis dijatuhi hukuman seumur hidup dan meninggal pada tahun 2008 saat ia masih di penjara. Next di entry selanjutnya yaitu kasus Grim Sleeper. Grim Sleeper atau dengan nama aslinya yaitu Lonnie David Franklin Jr. adalah seorang pembunuh berantai asal Los Angeles, Amerika Serikat. Setidaknya lebih dari 2 dekade dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2007, Franklin melakukan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun. Dan kenapa kasus ini dinamakan Grim Sleeper atau tidur yang suram? Karena ternyata ada jeda panjang sekitar 14 tahun antara 2 rangkaian penghabisan nyawa yang Franklin lakukan. Pada mulanya Franklin memutuskan untuk tobat di tahun 1988, namun pada akhirnya kembali mengulangi kesalahannya dengan menghabisi seorang wanita di tahun 2002. Dalam aksinya, Franklin selalu menargetkan perempuan yang tinggal di pemukiman miskin dan terisolasi. Franklin melakukan rudal paksa, kemudian menghabisi korbannya dengan cara ditembak dan mayatnya kemudian dibuang di semak-semak atau ia sembunyikan di antara gang-gang rumah para warga. Dalam semua kasusnya tercatat jika Franklin telah melakukan setidaknya 10 kali penghabisan nyawa, di mana polisi juga menduga banyak bukti yang belum mereka temukan dan kemungkinan saja menambah jumlah korban yang sudah dihabisi oleh Franklin. Kasus ini sebelumnya menjadi kasus yang tidak terungkap sebelum pada akhirnya perkembangan teknologi DNA dan usaha gigih dari keluarga korban untuk menuntut para polisi membuka kasus ini kembali. Pada tahun 2010, Franklin kemudian berhasil ditangkap setelah DNA-nya cocok dengan satu bukti yang diambil dari tubuh korbannya. Ia kemudian dijatuhi hukuman di tahun 2016 dan dinyatakan bersalah atas 10 tuduhan berat penghabisan nyawa dan divonis hukuman mati. Namun, Franklin pada akhirnya meninggal dunia di tahun 2020 di dalam selnya karena sudah ajalnya. Next di entry selanjutnya ada nama Stephen Ford. Dia ini adalah seorang pembunuh berantai asal Inggris yang melakukan serangkaian aksinya di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Stephen menggunakan sebuah aplikasi Tinder atau sejenis aplikasi kencan untuk menarik para korban-korbannya. Jika biasanya seorang laki-laki mencari pasangan wanita sebagai teman kencannya, maka itu tidak berlaku untuk Stephen karena laki-laki botak ini mencari pasangan laki-laki untuk diajak bermain pedang di dalam apartemennya. Rata-rata para pria muda yang memiliki kelainan sama seperti Stephen akan dengan senang hati atau menerima ajakan tersebut dan tanpa mereka sadari, sebuah malapetaka besar akan terjadi kepada mereka. Stephen kemudian mengajak para korbannya untuk nge-fly bersama atau mabuk bersama sebelum mereka bermain pedang-pedangan. Biasanya Stephen akan mencekoki pria-pria polos korbannya dengan obat GHB atau yang biasa
biasa dikenal dengan sejenis obat-obatan dengan dosis yang begitu tinggi dan akan membuat penggunanya tak sadarkan diri atau bahkan meninggal jika dikonsumsi secara berlebihan. Tercatat 4 pria muda yaitu Anthony, Gabriel, kemudian Daniel dan juga Taylor adalah para korban kebengisan dari rencana Stephen. Semua korbannya dirudal paksa sebelum pada akhirnya ia habisi dan mayatnya dibuang di tempat umum seperti taman kota ataupun halte bis. Ivan beranggapan jika hal tersebut adalah cara yang paling efektif untuk menghilangkan jejak kejahatannya karena para polisi akan mengidentifikasi jika para korban meninggal karena overdosis. Dan memang semua rencana yang dijalankan oleh Stephen semula berjalan sangat baik. Para polisi terkecoh dan tidak menyadari jika kematian dari 4 pria muda tersebut adalah para korban tindak kejahatan Stephen. Mereka mengira bahwa keempat korbannya adalah murni meninggal karena overdosis karena ya posisinya di saat itu tubuh mereka itu terdapat zat berbahaya GHB dalam jumlah yang begitu banyak. Namun karena tekanan demi tekanan dari keluarga korbannya memaksa polisi untuk melakukan sebuah investigasi lebih lanjut dan kembali membuka kasus tersebut untuk diselidiki lebih dalam. Polisi pada akhirnya menemukan beberapa bukti yang mengarah kepada satu orang tersangka berkat CCTV di dalam apartemen Stephen. Mereka kemudian mengamankan pria botak itu sebelum pada akhirnya ia mengakui semua kesalahannya di ruang interogasi. Stephen diadili pada bulan November 2016 dan dinyatakan bersalah atas 4 pembunuhan, rudal paksa, dan beberapa kejahatan lainnya. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Next, kita di entry berikutnya ada nama seorang pembunuh berantai yang dijuluki sebagai The Candyman atau The Pitman, yaitu Dan Carl. Lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1939, Dan tumbuh dari sebuah keluarga yang memiliki usaha produksi sebuah pabrik permen. Keluarga ini cukup terpandang dan dihormati karena kebaikan mereka. Pasalnya keluarga ini sering membagikan permen-permen kepada anak-anak kecil. Terlebih Dan yang sangat disenangi oleh anak-anak kecil karena memang dialah yang bertugas untuk memberikan permen-permen tersebut kepada mereka. Jadi selain dianggap pria baik, Dan juga mendapat sebuah kepercayaan penuh dan tidak ada rasa curiga sedikit pun kepadanya. Akan tetapi dengan kepercayaan itulah yang membuat Dan menjadi seorang yang memiliki sebuah kelainan seks. Selain menyukai sesama jenis, Dan juga sangat terobsesi dengan anak kecil yang masih di bawah umur. Di awal tahun 1970-an, Dan dengan dibantu oleh 2 remaja yang bernama David dan juga Elmer memulai sebuah rangkaian rencana yang sangat mengerikan. Dan menyuruh kedua remaja tersebut untuk memikat beberapa korbannya untuk datang ke pesta yang ada di rumahnya dengan janji-janji palsu dan akan diberikan uang yang begitu banyak. Si korban yang kebanyakan adalah laki-laki pada akhirnya datang ke rumah Dan dengan senang hati. Namun bukannya senang-senang, para remaja tersebut justru disekap, diikat, dirudal paksa dan kemudian dihabisi oleh Dan. Dan yang paling mengerikan adalah metode yang digunakan Dan untuk menghabisi para korbannya ini begitu ekstrim. Si korban pada mulanya akan disekap dan dibiarkan menderita. Mereka kelaparan, kehausan berhari-hari, mulut mereka juga dilakban sehingga para korbannya tidak bisa berteriak meminta tolong. Dan di fase-fase itulah Dan dan juga 2 temannya yaitu David dan juga Elmer akan bergantian merudal paksa si korban sebelum pada akhirnya mereka habisi dan mayatnya dikubur di sebuah gudang tua bekas penyimpanan perahu. Tercatat antara tahun 1970-an sampai dengan 1973 setidaknya ada 28 remaja laki-laki menjadi korbannya. Sampai di mana pada tanggal 8 Agustus 1973 Dan sangat marah kepada 2 temannya tersebut. Mereka yang seharusnya membawa para remaja laki-laki, justru di malam itu mereka membawa perempuan untuk dijadikan santapan. Dan yang memang tidak selera sama sekali dengan perempuan, kemudian menyekap kedua temannya sendiri dan mengikat masing-masing di sebuah kursi. Dalam suasana malam yang begitu kacau, David pada akhirnya berhasil membujuk Dan dan berjanji akan memberikan remaja laki-laki pada keesokan harinya. Dan yang luluh kemudian melepaskan kedua temannya tersebut. Namun setelah dilepaskan, David dengan cepat merebut pistol milik Dan lalu menembaknya hingga tewas. Setelah kematian Dan, David dan Elmer pada akhirnya berhasil ditangkap dan mengaku terlibat
dalam berbagai pembunuhan yang telah mereka lakukan. Mereka kemudian memberitahu polisi tentang lokasi-lokasi tempat tubuh-tubuh korbannya dikubur. Penemuan ini mengejutkan masyarakat dan mengungkap skala kebrutalan yang tidak mereka sadari, dan yang selama ini dianggap sebagai pria yang begitu baik justru adalah sosok monster dan menjadi dalang dari hilangnya 28 remaja laki-laki di daerah tersebut. Namun karena sekarang dia sudah meninggal dan hanya tersisa 2 pelaku kejahatan, David kemudian diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya keringanan. Next, kita di entry selanjutnya ada nama yaitu Gary Ridgway. Gary atau yang biasa dikenal sebagai The Green River Killer adalah salah satu pembunuh berantai paling produktif di Amerika Serikat. Gary dilahirkan pada 18 Februari tahun 1949 di Salt Lake City dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan konflik dan kekerasan. Dan seperti para pembunuh lainnya, kepribadian Gary cukup aneh, di mana ia suka menyiksa hewan peliharaannya sendiri seperti kucing ataupun anjing sejak dia masih kanak-kanak. Pembunuhan pertamanya dimulai pada tahun 1980-an, di mana Gary sering menjebak korbannya dengan iming-iming uang atau tumpangan dan membawa si korban ke daerah terpencil sepanjang Green River atau Sungai Hijau. Kebanyakan para korbannya adalah para wanita malam ataupun wanita jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal. Julukan The Green River kemudian disematkan kepada Gary. Pasalnya dia akan merudal paksa si korban lalu membuang mayat si korban di wilayah tersebut. Dan yang lebih menjijikkan dari perilaku Gary adalah ia akan kembali ke tempat tersebut untuk melihat kembali jasad dari si korban yang beberapa hari ia buang. Dan jika tubuhnya si korban ini masih belum membusuk atau masih bagus gitu, maka Gary akan kembali merudalnya. Gary mengaku telah menghabisi setidaknya 71 wanita dalam 2 dekade karirnya menjadi seorang pembunuh berantai. Namun pengakuannya tersebut sepenuhnya belum bisa dibuktikan secara hukum karena polisi hanya menemukan 49 kerangka korban yang dibuang oleh Gary di wilayah Green River. Dan fun fact-nya, kasus ini adalah kasus paling mahal memakan biaya penyelidikan karena polisi harus melibatkan sejumlah ahli forensik DNA yang saat itu masih sangat langka. Gary pada akhirnya berhasil ditangkap setelah DNA-nya cocok dengan beberapa korbannya. Ia kemudian ditangkap setelah usianya menginjak umur 50 tahun, tepat pada tanggal 30 November tahun 2001. Gary kemudian mengakui semua kesalahannya dan memberikan semua keterangan demi menghindari hukuman yang lebih berat. Di dalam persidangan, Gary mengatakan jika alasannya melakukan semua itu adalah didorong rasa bencinya kepada wanita malam yang ia anggap sebagai penggoda dan perusak rumah tangga orang. Namun apapun alasannya, Gary tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya keringanan. Next, kita ke entry selanjutnya ada nama Richard Chase. Richard Chase atau yang dikenal sebagai The Vampire of Sacramento adalah seorang pembunuh berantai yang melakukan serangkaian pembunuhan mengerikan di Sacramento, California pada akhir tahun 1970-an. Kejahatan yang dilakukan orang ini sangat-sangat mengerikan guys, karena melibatkan kanibalisme, vampirisme, serta membuatnya menjadi salah satu pembunuh paling terkenal dalam sejarah kriminal Amerika. Lahir pada tanggal 23 Mei tahun 1950, Richard muda sudah menunjukkan tanda-tanda gangguan mental dan sering berperilaku aneh dan menyiksa hewan peliharaannya sendiri. Richard juga didiagnosa menderita skizofrenia paranoid, di mana penyakit ini membuat penderitanya percaya bahwa darah di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit akan berubah menjadi tepung, dan satu-satunya yang dia yakini agar darahnya tidak berubah adalah dengan mengkonsumsi atau meminum darah makhluk hidup yang masih fresh. Pada mulanya Richard sering membunuh hewan-hewan kecil seperti ayam, ular, ataupun sebagainya untuk diminum darahnya. Namun karena semakin dewasa, Richard yang tidak terpuaskan dengan darah hewan kemudian mulai terobsesi dengan darah manusia. Ia kemudian melakukan pembunuhan pertamanya di tahun 1977 dan mengkonsumsi darah para korbannya. Dari beberapa kejahatan yang terkenal adalah pada tanggal 22 Januari tahun 1978, di mana saat itu Richard menghabisi seorang wanita hamil bernama Teresa. Richard menembak wanita malang tersebut lalu memutilasi dan meminum darahnya. Bukan hanya itu, ia juga mengeluarkan bayi di dalam perut Teresa.
lalu memakan bayi merah tersebut yang masih berumur 3 bulan. Setelah itu di tanggal 27 Januari tahun 1978, Richard kembali melakukan aksi gilanya dengan membantai satu keluarga. Para korbannya ini adalah si ibu pemilik rumah yang bernama Evelyn, kemudian sang anak yang bernama Jason, lalu keponakannya yang masih berusia 22 bulan bernama David, dan satu orang teman Jason yang bernama Dan juga ikut menjadi korbannya. Diketahui para korbannya dihabisi dengan cara ditembak sebelum pada akhirnya diminum darahnya, dan yang lebih gilanya lagi, sebagian tubuh si korban juga dibawa ke dalam apartemen untuk ia makan. Laporan adanya pembantaian tersebut segera mendapatkan respon cepat dari para petugas polisi. Mereka melacak tetesan darah para si korban dengan anjing pelacak dan kemudian menemukan di mana monster kecil itu bersembunyi. Dan yang lebih gilanya lagi, di saat para polisi ini tengah mendobrak pintu apartemennya, mereka memaksa masuk gitu. Mereka menemukan sosok manusia yang dengan santainya tengah menyantap beberapa tubuh korbannya yang masih segar dan meneteskan darah. Singkat cerita, Richard kemudian diamankan oleh polisi dan kemudian diadili secara hukum pada tahun 1979 dengan tuntutan 6 pembunuhan tingkat pertama. Meskipun pengacaranya meyakinkan kepada juri bahwa Richard adalah orang yang gila, namun para hakim menolak pembelaan tersebut dan tetap menjatuhi hukuman mati. Rencananya eksekusi akan dilakukan pada bulan Mei tahun 1979 dengan cara memasukkan Richard ke dalam ruangan gas beracun. Namun Richard terlebih dahulu meninggal di selnya karena diketahui mengalami overdosis karena terlalu banyak meminum obat-obatan penenang yang diberikan oleh dokter penjara. Next kita masuk ke entry yang terakhir di level ketiga gunung es serial killer, yaitu kasus Carl Panzam. Carl adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika yang melakukan aksi kejahatannya di awal abad 20, tepatnya di tahun 1891. Seperti pada kasus-kasus sebelumnya, Panzam mengalami banyak kekerasan di dunia mudanya. Ia juga berulang kali masuk penjara atas kasus kriminal yang sering ia lakukan di usia remaja. Alasan dari semua kejahatan yang ia lakukan sebenarnya adalah masalah ekonomi yang sulit dan untuk mempertahankan hidupnya. Seringkali orang-orang seperti Panzam ini guys menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang seperti merampok, merampas orang lain atau bahkan terpaksa mereka bunuh. Selama hidupnya tercatat Panzam terlibat dalam 20 pembunuhan dan lebih dari 1.000 pria telah dirudal paksa. Kenapa pria? Ya, satu hal yang perlu kita ingat adalah selain orang ini adalah psikopat, dia juga memiliki kepribadian ganda, kelainan seks menyimpang, pedro, dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang ada di dalam jiwa dan badan orang ini. Singkat cerita, pada tahun 1928 Panzam pada akhirnya berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas beberapa kasus pencurian, perampokan dan juga pembunuhan. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Namun sebelum eksekusi tersebut, Panzam terlebih dahulu harus menjalani beberapa tahun hukuman di penjara. Nah, di dalam penjara tersebut guys, Panzam menulis sebuah pengakuannya di beberapa lembar kertas yang kemudian menjadi sebuah buku terkenal berjudul Journal of Murder. Setelah mendekam di penjara, Panzam pada akhirnya dieksekusi dengan cara digantung pada tanggal 5 September tahun 1930 di penjara Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Oke, itu tadi level ketiga dan kita akan membahas level selanjutnya yaitu level 4, yang mana entry pertamanya adalah Clifford Olson. Olson adalah seorang pembunuh berantai asal Kanada yang aktif pada awal tahun 1980-an. Kasus dan kejahatannya sangat terkenal karena beberapa kontroversi selama menjalani proses hukum. Kejahatannya dimulai pada tahun 1980-an di mana Olson diketahui menculik, merudal paksa dan menghabisi 11 anak-anak di bawah umur di wilayah British Columbia. Para korban rata-rata adalah anak-anak di bawah umur berkisar 11 sampai dengan 18 tahun. Olson menculik korbannya dengan menawarkan tumpangan atau iming-iming pekerjaan sebelum pada akhirnya para korban akan ia habisi. Modus operasinya melibatkan penculikan korban seringkali dengan menawarkan tumpangan atau pekerjaan sebelum pada akhirnya disiksa sampai mereka meninggal. Mayat para korban juga ia sembunyikan di sebuah tempat rahasia dan kemudian menjadikan kasus ini sangat konyol. Kenapa aku bilang konyol? Karena tak lama setelah aksi pembunuhan untuk ke-11 kalinya, Olson pada akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi dan ditetapkan sebagai seorang tersangka. Namun Olson kala itu enggan untuk menunjukkan di mana mayat para
para korban-korbannya sehingga para polisi harus berpikir keras untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti. Perlu digarisbawahi guys, karena di zaman itu tidak ada kamera CCTV, teknologi kedokteran seperti DNA juga belum ada, sehingga satu-satunya alat bukti yang bisa membuat seorang pembunuh dapat dipenjara adalah adanya dengan mayat dari si korban. Dan ya betul, Olson memanfaatkan hal tersebut sebagai ladang bisnis dengan mengajak para polisi untuk membuat kesepakatan dengannya. Kesepakatan ini dikenal juga dengan Olson Bounty, yang berisi kesepakatan bahwa Olson akan menunjukkan keberadaan mayat-mayat si korban asalkan para polisi mau membayar $100.000 untuk keluarganya. Olson sadar bahwa jika dirinya dipenjara, maka tidak akan ada lagi seorang ayah yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Oleh sebab itu, Olson meminta uang tersebut sebagai jaminan penghidupan bagi keluarganya setelah ia dinyatakan bersalah. Dan ya, yang lebih lucunya lagi, para polisi kemudian menyepakati perjanjian itu dan membuat masyarakat Kanada begitu marah dan menganggap jika pemerintah lebih membela keluarga pembunuh dibanding para keluarga korbannya. Dan singkat cerita, pada bulan Januari 1982, Olson mengaku bersalah atas 11 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Dia kemudian meninggal di penjara pada tanggal 30 September tahun 2011 dikarenakan sebuah penyakit kanker yang selama ini ia derita. Next, kita ke entry selanjutnya, ada kasus dari Leonard Lake. Leonard adalah seorang pembunuh berantai yang beroperasi di California pada tahun 1980-an. Ia melakukan serangkaian kejahatannya bersama dengan satu orang rekannya yang bernama Charles. Kejahatan yang dilakukan oleh orang ini diantaranya adalah penculikan, kemudian pemerkosaan, dan juga penghabisan nyawa. Untuk melancarkan aksinya, dua orang ini membangun sebuah bunker di bawah tanah yang berada di daerah terpencil di Calaveras County, California. Di dalam bunker tersebut terdapat beberapa ruangan penyiksaan serta ruangan penyimpanan jasad para korbannya. Pada tanggal 2 Juni tahun 1985, Leonard pada akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi setelah dirinya ketahuan menggunakan kartu identitas palsu. Ia juga diketahui membawa senjata api ilegal yang diletakkan di dalam bagasi mobilnya. Polisi kemudian membawa Leonard ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka kemudian mengetahui bahwa Leonard ternyata adalah seorang pembunuh berantai yang memiliki tempat rahasia untuk menyimpan para korban-korbannya. Akan tetapi, 1 minggu setelah kejadian tersebut, Leonard memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum pil sianida yang ia sembunyikan di dalam bajunya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan ke bunker rahasia yang terletak di California. Di sana mereka menemukan banyak bukti termasuk nama pelaku lainnya yang tak lain adalah si Charles. Dalam upaya pengejaran, para polisi pada akhirnya berhasil menangkap Charles yang saat itu tengah kabur ke Kanada. Di meja hukum, Charles dinyatakan bersalah atas tuduhan berat 11 pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Para juri kemudian menjatuhi hukuman mati kepada Charles pada tahun 2006. Namun sampai saat ini, Charles masih mendekam di penjara sembari menunggu kapan proses eksekusinya. Next, kita ke entry selanjutnya, ada nama Gilbert Paul Jordan. Ia adalah seorang pembunuh berantai asal Kanada yang dikenal dengan sebutan The Boxing Barber. Dia lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1931 di Vancouver, British Columbia. Jordan melakukan serangkaian pembunuhan antara tahun 1965 dan 1988 dengan metode yang sangat cerdik sekaligus licik, yaitu dengan meracuni para korbannya menggunakan minuman alkohol. Target utama yang menjadi korbannya rata-rata adalah para wanita malam dan para pecandu alkohol. Semula Jordan akan mengajak para korbannya untuk minum-minum bersama di dalam apartemennya. Jika tawaran tersebut diterima, Jordan akan memberikan para korbannya minuman tersebut dalam jumlah yang begitu banyak. Setelah dirasa para korbannya mabuk, disitulah Jordan akan membaringkan badannya di lantai, kemudian membuka mulut mereka dan terus menuangkan alkohol ke dalam mulutnya. Mereka kebanyakan akan tewas karena mengalami beberapa masalah di dalam organ tubuhnya seperti gagal jantung, malfungsi hati, dan lain sebagainya. Dari sini mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih Jordan ini nggak dicurigai kalau sedang berniat buruk? Jawabannya karena Jordan sangat pandai merayu guys, dan ia juga memberikan sejumlah uang sebagai upah untuk teman minumnya. Ia sengaja memilih para korbannya ini wanita karena secara fisik laki-laki lebih kuat untuk menerima jumlah alkohol yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan jika dilihat, tujuan pembunuhan yang dilakukan oleh Jordan ini ya semata-mata hanyalah untuk kesenangannya belaka, atau biasa dikenal dengan sifat psikopat. Ia tidak memperkosa korbannya, dia tidak menyiksa korbannya, tapi
Dia senang meracuni dengan alkohol. Dia sangat suka. Pada tahun 1988, Jordan pada akhirnya tertangkap setelah seorang wanita meninggal di kamarnya. Investigasi lebih lanjut mengungkap pola kematian beberapa wanita yang pernah menjadi teman minumnya. Setidaknya ada 10 wanita yang sudah meninggal di apartemen Jordan karena masalah yang sama, yaitu keracunan alkohol. Akan tetapi karena saat itu para polisi tidak berhasil mengumpulkan barang bukti yang kuat, Jordan hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas satu pembunuhan yang ia lakukan di tahun 1988. Jordan kemudian dibebaskan secara bersyarat pada tahun 2000 setelah mendekam selama 15 tahun di penjara. Namun Jordan kembali ditangkap karena kedapatan tengah mengkonsumsi alkohol di dalam apartemennya. Jordan kembali di penjara selama 2 tahun dan kembali dibebaskan pada tahun 2002. Namun setelah ia bebas, Jordan kembali ditangkap karena percobaan pembunuhan atas seorang wanita dengan metode yang sama, yaitu menjadi teman minumnya di apartemen. Jordan kemudian kembali di penjara dan meninggal pada tanggal 7 Juli tahun 2006, 2 tahun setelah penangkapannya yang terakhir. Next, di entry selanjutnya kita ada nama Robert Pickton. Robert Pickton adalah seorang pembunuh berantai asal Kanada yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan 6 perempuan. Namun jumlah korbannya ini semakin bertambah seiring dengan pengakuannya saat di dalam penjara. Polisi bahkan sangat terkejut ketika Pickton mengaku telah menghabisi setidaknya 49 wanita dan ingin menggenapkannya menjadi 50 korban. Robert Pickton lahir pada tanggal 24 Oktober 1949 dan dibesarkan di sebuah peternakan babi di Port Coquitlam, British Columbia. Di dalam peternakan inilah ia kemudian menjadi tempat berlangsungnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Pickton. Kejadian ini diawali pada tahun 1990-an sampai dengan awal tahun 2000-an. Saat itu banyak perempuan yang tinggal di wilayah Downstone menghilang secara misterius, dan rata-rata para perempuan tersebut adalah para pekerja seks dan juga pengguna zat-zat terlarang. Sebenarnya polisi mulai mencurigai Pickton di akhir tahun 1990-an, akan tetapi butuh waktu bertahun-tahun bagi polisi untuk mengumpulkan cukup bukti dan menangkapnya. Pada Februari tahun 2002, polisi menggeledah peternakan Pickton dan mencari beberapa barang bukti seperti senjata api atau alat-alat yang digunakan dalam menghabisi para korban-korbannya. Namun mereka justru menemukan sebuah bukti lain berupa sisa-sisa rangka dan juga daging manusia yang dicampur dengan daging babi. Dan ya, bisa dipastikan jika para korban-korban lainnya bernasib sama. Mereka dipotong layaknya babi dan juga dagingnya dijual di pasar untuk bahan-bahan konsumsi. Pickton ditangkap dan didakwa dengan 27 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Meskipun hanya 6 tubuh korbannya yang pada akhirnya berhasil ditemukan oleh para polisi, singkatnya pada Desember 2007 ia dinyatakan bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat kedua dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat selama 25 tahun, yang merupakan hukuman maksimal di Kanada pada saat itu. Next, kita akan berlanjut di entry selanjutnya, yaitu ada nama Wayne Williams. Wayne Williams adalah seorang pembunuh berantai yang menjadi sangat terkenal di era 1979 karena terlibat dalam serangkaian 28 pembunuhan yang terjadi di Atlanta. Kasus yang juga dikenal sebagai Atlanta Child Murders adalah kasus yang membuat semua orang tua Atlanta saat itu sangat was-was terhadap anak-anak mereka. Pasalnya Williams menargetkan anak-anak dan remaja sebagai korban-korbannya, dan tercatat setidaknya 28 korban telah ia habisi dengan begitu sadis, di mana rata-rata mereka adalah keturunan dari ras kulit hitam. Singkat cerita, pada tanggal 22 Mei tahun 1981, Williams kedapatan tengah membuang sebuah kantong besar dari atas jembatan sungai besar di kota Atlanta. Pada keesokan harinya, para polisi menemukan sebuah mayat di sungai tersebut dan menemukan sebuah DNA yang mengarah pada sang pembunuh yang tak lain adalah Williams. Dia kemudian ditangkap saat tengah berada di rumahnya dan diadili pada tahun 1982. Ia dituntut dengan 28 pembunuhan anak-anak dan kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya keringanan. Berkali-kali setelah putusan tersebut, William diketahui terus melakukan banding untuk membuktikan jika dirinya memang tidak bersalah. Namun ajuan banding tersebut ditolak mentah-mentah oleh para hakim dan William tetap harus menjalani hukuman penjaranya. Kasus ini sebenarnya juga mengandung banyak kontroversi. Pasalnya Williams mengatakan kepada hakim di saat persidangan jika dirinya sengaja dijebak oleh polisi Atlanta dan dijadikan sebagai kambing hitam sebuah kejahatan yang sama sekali tidak
tidak pernah ia lakukan. Selain itu, publik juga meragukan jika Williams adalah seorang pembunuh. Pasalnya, para detektif tidak bisa mengungkap motif dan tujuan dari pembunuhan yang telah dilakukan oleh William. Selain itu, bukti DNA yang mengarah kepadanya juga diragukan. Pasalnya, kecocokan dari bukti DNA tersebut hanya berkisar 80% saja dan masih ada kejanggalan-kejanggalan lainnya yang membuat kasus ini menjadi remang-remang. Next, kita ke entry selanjutnya yaitu Albert Mullin. Herbert Mullin adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pembunuhan 13 orang di California pada awal tahun 1970-an. Lahir pada 18 April 1947, Mullin tumbuh sebagai anak yang tampaknya normal-normal saja seperti pada anak-anak pada umumnya. Namun di kemudian hari, Mullin mengalami gangguan mental serius dan mengidap penyakit skizofrenia paranoid atau penyakit yang membuat si penderita seringkali memiliki keyakinan yang salah dan tidak rasional. Mereka berpendapat bahwa orang lain berusaha mencelakainya atau bahkan mengawasinya. Mereka juga sering mendengar suara-suara ancaman atau suara perintah yang sebenarnya itu tidak ada dalam kenyataan. Dan mungkin bahasa yang lebih simpel dan kerennya adalah halu. Jika kalian ada yang mengalami gangguan-gangguan semacam itu, please kalian jangan hanya diam guys. Cobalah untuk mengobrol dengan seseorang yang kamu anggap dekat. Ceritakan apa keluhanmu, bicaralah dengan tenang dan cobalah lebih terbuka. Atau jika kalian tidak menemukan orang yang tepat dan kebetulan sedang menonton video ini, silakan komen apapun masalah kalian. Samarkan identitas diri kalian dan mari kita gunakan platform ini untuk berinteraksi. Oke, setuju? Mari kita kembali ke kasusnya. Pada tahun 1972 hingga 1973, Mullin memulai rentetan pembunuhan di Santa Cruz dan sekitarnya. Dia percaya bahwa dengan membunuh orang, dia bisa mencegah gempa bumi yang ia pikir akan menghancurkan California. Pembunuhan yang tidak memiliki pola yang konsisten dan korbannya termasuk teman lama, kemudian tunawisma, seorang pendeta dan seluruh keluarganya sendiri juga menjadi korban. Akhirnya Mullin tertangkap pada 13 Februari 1973 setelah seorang saksi melihatnya meninggalkan tempat pembunuhan terakhirnya dan mencatat plat nomor mobilnya. Dia diadili dan meskipun ada bukti kuat tentang gangguan mentalnya, Mullin tetap dinyatakan bersalah atas 10 pembunuhan tingkat pertama dan 3 pembunuhan tingkat kedua pada tahun 1973. Herbert Mullin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan sampai kini hukumannya masih berlanjut. Next, kita ke entry terakhir di level 4 ini. Kasusnya sedikit aku lebih panjangin gini karena kasus ini cukup menarik guys. Jadi pastiin kalian jangan skip videonya guys. Dan mari kita masuk ke entry yang terakhir yaitu kasus Paul Bernardo dan Karla Homolka. Paul Bernardo adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa asal Kanada yang melakukan serangkaian kejahatan brutal bersama istrinya yaitu Karla Homolka. Kasus yang menjadi salah satu kasus paling terkenal dan mengerikan dalam sejarah kriminal Kanada karena kedua pelakunya adalah sepasang suami istri. Dan tahukah kalian bahwa cerita awal bagaimana pasangan ini bertemu dan kemudian saling menyukai satu sama lain karena dasar kekerasan dan penganiayaan, bukannya cinta. Oke, kalian nggak salah dengar kok. Cerita ini dimulai pada tanggal 27 Agustus 1964, di mana Paul yang saat itu masih duduk di bangku SMA, terkenal dengan julukan si pembuat masalah. Entah kalian akan mengatakan bahwa Paul ini adalah seorang pecundang, namun nyatanya alih-alih ia sering berkelahi atau fight dengan para laki-laki, Paul justru sangat terobsesi untuk memukul, menghajar, dan menganiaya teman-teman wanitanya. Dari situ, Karla yang juga menjadi salah satu korban kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Paul justru tertarik dengan sifatnya. Ya, semacam dua pasangan yang saling melengkapi. Yang satu suka main kasar dan yang satu suka diperlakukan kasar. Romantis kan? Singkat cerita, pada tahun 1990, kedua pasangan ini memutuskan untuk menikah. Mereka kemudian saling bekerja sama untuk menculik, memerkosa, dan membunuh beberapa gadis muda, termasuk adik perempuan Homolka sendiri. Selain itu, mereka juga melakukan penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan kepada dua korban lainnya, yaitu Leslie Mahaffey dan Kristen French. 3 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1993, Paul dan Homolka pada akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka atas 3 pembunuhan yang telah mereka lakukan. Di dalam persidangan, Paul mengakui semua kesalahannya. Ia menceritakan secara detail semua kronologinya berharap untuk mendapatkan keringanan hukuman. Sang istri yang bernama Homolka memberikan kesaksian bahwa dirinya terpaksa melakukan semua itu karena diancam
terancam akan dibunuh oleh suaminya. Namun pada akhirnya pembelaan tersebut dibantah oleh hakim karena polisi menemukan beberapa bukti rekaman video yang menunjukkan bagaimana Homolka berperan aktif dalam menyiksa dan juga menghabisi 3 korbannya. Ia kemudian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, sementara suaminya si Paul mendapatkan ganjaran hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya keringanan. Itulah tadi guys, kita udah namatin entry per entry dari level 3 dan 4. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan menurut kalian mana kasus yang menarik untuk dibahas secara terpisah. Dan ya itu aja, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya, yaitu 4 level terakhir dari Gunung Es Serial Killer. Sampai jumpa dan see you.